Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap adik-adik untuk sekolah minggu? Nah, selamat datang di sekolah minggu online GKSI Filia Taman Modern dengan Kak Regina di sini. Nah adik-adik, sudah siap belum untuk sekolah minggu? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Siap ya? Kita duduk manis, kita mendengarkan dan juga menyaksikan cerita tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, kita akan menyanyi bersama dengan pujian berikut. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Nah adik-adik, kita akan mulai cerita Alkitab kita hari ini. Sebelumnya Regina mau mengulang nih yang minggu lalu. Ya, adik-adik seperti sudah kita dengar ceritanya, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan mencurahkan Roh Kudus untuk membantu pelayanan para murid-muridnya untuk terus mengabarkan kabar baik tentang pengampunan dosa dan pertobatan, sehingga mereka boleh menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, terus pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus, mereka sanggup melakukannya karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka yang membuat mereka sanggup. Nah, adik-adik, cerita kita minggu lalu ketika Rasul dari Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes
menyembuhkan seorang yang lumpuh di Bait Allah. Dan Petrus sendiri menerangkan bahwa bukan dengan kekuatan atau salehnya dia, tapi Roh Kudus yang ada di dalamnya yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, adik-adik, terus pelayanan para murid Tuhan Yesus terus dilakukan. Mereka membangun persekutuan dengan para orang-orang yang percaya untuk bersama-sama selalu berkumpul merenungkan firman Tuhan dan juga saling berbagi, adik-adik. Jadi siapa yang berkelebihan hartanya menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang berkekurangan dan dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus begitu polanya ya adik-adik, cara hidup para orang-orang percaya waktu itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga mendengar cerita tentang firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami mendengar dengan baik, duduk dengan manis, hingga cerita ini selesai. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita lihat Ananias dan Safira. Adik-adik bisa membacanya, atau kalau adik-adik belum bisa membaca, bisa minta tolong. Di YouTube ini ada Alkitab Suara, jadi bisa dicari Alkitab Suara Kisah Para Rasul. Adik-adik bisa dengar, jadi nggak perlu dibaca. Kita lanjut. Wah, uangnya banyak sekali adik-adik. Pak Ananias dan Safira ini, uangnya dari mana ya adik-adik? Ini ceritanya. Ada seorang bernama Ananias dan istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah dan mereka bermaksud memberi seluruh hasil penjualannya kepada Tuhan. Seperti yang Kak Gina udah bilang tadi, bahwa orang-orang percaya pada saat itu saling berbagi ya. Jadi maksud mereka, harta mereka dijual untuk diserahkan kepada para rasul untuk kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah tanah tersebut, sebidang tanah tersebut berhasil dijual, pasti mereka dapat uang dong. Tetapi ketika mereka mendapatkan uangnya, mereka berubah pikiran. Karena mereka dapat uang banyak adik-adik, mereka berubah pikiran. Apa yang mereka pikirkan ya adik-adik? Kita lihat di gambar, ada 2 kantong isinya uang nih adik-adik, hasil penjualan. Ananias dengan sepengetahuan istrinya menahan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut untuk dirinya. Wah, sebagian untuk dirinya. Sebagian lagi kemudian, dan dia mau kemudian membawa sebagian lagi, membawanya kepada Petrus dan para rasul. Nih, dia bilang gini nih adik-adik, Pak Ananias bilang gini, saya memberikan semua uang hasil penjualan tanah kepada Tuhan. Dia bilang semua adik-adik, kata Ananias. Tapi ingat ya adik-adik, para rasul, yaitu mereka yang sudah dicurahkan, mendapat pencurahan Roh Kudus, diberikan hikmat bahwa Tuhan berkata kepada Petrus bahwa tidak demikian yang terjadi adik-adik, tapi sebaliknya. Sebaliknya bagaimana ya adik-adik? Ingat loh, Petrus itu sudah menerima pencurahan Roh Kudus, jadi Roh Tuhan sendiri ada di hatinya. Di ayat yang ketiga dan keempat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Wah, Petrus tahu adik-adik bahwa Ananias berdusta atau berbohong. Bilangnya semuanya untuk Tuhan. Padahal apa? Sebagian dia simpan. Ayatnya yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat yang ke-6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Jadi di tempat itu adik-adik ada orang-orang muda, mereka mengapani mayat itu, membungkusnya dengan kain, dan kemudian membawanya keluar untuk dikubur. Tiga jam kemudian, Safira, istrinya, dengan tidak mengetahui apa yang telah terjadi, dia datang adik-adik, datang kepada Petrus. Kemudian kata Petrus kepada Safira, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah hasil penjualan tanahmu? Apa jawab Safira adik-adik? Apakah jawabannya sama dengan Ananias atau tidak? Kita lihat. Dan begini jawabnya adik-adik. Iya, kata Safira berkata, kami memberi semuanya untuk Tuhan sebagai persembahan. Lalu Petrus menjawab, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Orang-orang yang mengubur suamimu sedang ada di pintu, dan kamu berikutnya. Tidak lama, kata-kata tersebut keluar dari Petrus, dari mulut Petrus. Kemudian dia, Safira, juga jatuh lalu mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati tubuhnya, tubuh Safira. Mereka membawanya keluar dan menguburnya di sebelah suaminya. Kabar yang menyedihkan ini dengan cepat menyebar, dan takut akan Tuhan melingkupi seluruh gereja dan bahkan setiap orang yang telah mendengar apa yang sudah terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kebenaran. Nah, apa yang kita dapat di sini adik-adik? Nah, yang pertama bahwa Tuhan sangat mencintai kejujuran. Tuhan mau semua anak-anaknya, umatnya berkata jujur, bersikap jujur, dan mengatakan apa yang seadanya, apa yang memang benar-benar terjadi, yaitu dengan tidak berbohong. Dan yang kedua, adik-adik, kita dapat bahwa Petrus sebagai murid Tuhan Yesus yang telah menerima pencurahan Roh Kudus, tahu melalui hikmat yang Tuhan berikan bahwa Ananias dan Safira berbohong. Nah, terus gimana Kak Gina? Kalau kita nggak sengaja berbohong, apakah kita akan seperti Ananias dan Safira? Nah, itu memang yang Alkitab ceritakan, kejadian yang sebenarnya terjadi adanya. Tapi untuk saat ini tidak demikian, akan tetapi ada yang mati, yaitu reputasi kita. Ada tahu reputasi itu apa? Kesan orang lain terhadap kita. Jadi kalau begitu kita sekali berbohong, kita akan terus kepingin berbohong terus. Ya. Jadi orang jadi hilang percayanya sama kita. Jadi orang tidak mau berteman lagi sama kita karena kita suka berbohong. Ada dia mau nggak punya teman yang berbohong. Nah, kalaupun kita di masa lalu pernah berbohong, adik-adik, cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kalau kita teringat kemarin-kemarin kita pernah berbohong kepada mama, papa, guru atau teman atau saudara-saudara, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan kita minta tolong Tuhan Yesus untuk mengubah hati kita supaya kita hidup
sehari-hari berlaku jujur. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri adik-adik, tapi ada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak sanggup melakukannya sendiri adik-adik, tapi ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Dan adik-adik, kejujuran atau berkata jujur, berlaku jujur, Tuhan Yesus sangat senang. Dan Tuhan Yesus akan sedih kalau adik-adik suka berbohong. Nah, ini cerita kita minggu ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik teringat nih, aduh, saya pernah berbohong, saya pernah jajan di kantin, bilangnya ambil permennya 3, padahal saya ambil di kantin permennya 5. Aduh, saya pernah berbohong ya Tuhan. Cepat-cepat minta ampun ya adik-adik, dan jangan melakukannya lagi, karena anak Tuhan Yesus tidak berbohong adik-adik, selalu jujur. Nah, demikian cerita kita minggu ini, dan juga tetap ada ayat yang kita hafal, yaitu kita ambil ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, dihafal dan kemudian direkam dan dikirim ke grup WA Jemaat GKI Filia Taman Modern. Agina tunggu ya. Nah, demikian adik-adik. Kita akan tutup cerita ini dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih kami boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berlaku jujur, berkata-kata jujur. Terima kasih ya Tuhan. Kalau di masa-masa lalu kami pernah berbohong, kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami untuk berkata jujur, karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Kau selalu menolong kami untuk berlaku jujur. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, setelah ini tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan sama-sama menyanyi pujian berikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, persembahan telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Kita akan mendoakan persembahan dan juga akan membawa permohonan doa-doa kita. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau terima, sucikan dan kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu mencurahkan berkat bagi kami, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga pada hari ini kami mau berdoa, membawa permohonan doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam keseharian mereka. Mereka boleh selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dan berdoa juga untuk sekolah mereka. Mereka boleh bersekolah dengan baik walaupun masih sekolah online. Tuhan Yesus beri mereka hati yang rajin. Dan mereka boleh belajar dengan rajin dan memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga berdoa untuk keluarga adik-adik di rumah, papa, mama, adik, kakak, dan juga oma, opa mereka boleh dalam keadaan sehat dan baik dan terlindungi. Berdoa untuk mereka yang papa mamanya bekerja, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, GKSI Filia Taman Modern. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat, para majelis, diaken dan juga para hamba Tuhan. Tuhan Yesus boleh melindungi dan menyertai dalam keseharian mereka, selalu dalam keadaan sehat, yang kekurangan Kau cukupkan, yang dalam keadaan sakit Kau jamah dan pulihkan, yang dalam keadaan sedih Kau jamah berikan perlindungan. Dan juga doa untuk mereka yang bekerja dan pelayanan, Tuhan Yesus menyertai. Berkati seluruh anggota GKSI Filia Taman Modern, seluruh program anak-anak hingga dewasa, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun di minggu-minggu ini, Tuhan Yesus memberkati mereka di usia yang baru. Mereka boleh semakin diberkati, semakin bertambah-tambah pengetahuan akan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Berkati seluruh para pemimpin bangsa. Mereka boleh memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Dan juga dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, mereka yang terlibat di dunia medis, Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati sehingga mereka mampu bekerja dan melayani dengan baik, dengan sehat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kami boleh kembali dalam keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu kami pada minggu ini. Kami menyerahkan sisa waktu kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada minggu ini. Dan tetap semangat, tetap rajin berdoa, baca Alkitab, atau cerita-cerita sekolah minggu kita bisa ditonton-tonton lagi adik-adik yang kemarin-kemarin tuh, biar nggak lupa. Nah, terima kasih sudah duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik. Dan sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.